Bab 1. Rumah baru, teror lama. Vera melangkah perlahan memasuki rumah tua yang baru saja dibelinya dengan tabungan bertahun-tahun sebagai TKW. Bangunan itu berdiri megah namun suram, dengan dinding kusam dan jendela kayu yang sudah lapuk. Meskipun hati kecilnya merasakan keanehan sejak pertama kali melihat rumah ini, ia tetap yakin bahwa inilah awal baru yang ia butuhkan setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang. Saat membuka pintu utama, suara engsel berderit menyambutnya, seperti jeritan kecil yang memperingatkan akan sesuatu yang tidak terlihat. Hari pertama berlalu dengan Vera membersihkan rumah itu sendirian. Ia menyapu debu tebal yang menutupi lantai dan memindahkan beberapa furnitur tua yang sudah reyot. Di tengah-tengah pekerjaannya, ia menemukan sebuah boneka tua di bawah sofa ruang tamu. Boneka itu tampak usang, dengan mata kaca yang satu hilang dan senyumnya tergores seperti bekas cakaran. Vera hanya tersenyum kecil, menganggap itu barang peninggalan penghuni sebelumnya, lalu menaruhnya di sudut ruangan. Namun, saat ia berbalik, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya. Malam tiba, dan kesunyian rumah tua itu menjadi lebih mencekam. Vera duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berhembus melalui celah-celah jendela, menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku, tapi pikirannya terusik oleh bayangan yang sesekali muncul di sudut matanya. Ia yakin itu hanya imajinasi, efek dari kelelahan setelah seharian bekerja. Pukul 12 malam, Vera terbangun oleh suara tangisan lirih. Suara itu terdengar seperti berasal dari seorang anak kecil, tetapi sangat samar, hampir seperti suara yang tertelan oleh dinding. Ia duduk di tempat tidur dengan tubuh tegang, mencoba mendengarkan lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu mungkin suara hewan di luar rumah. Namun, suara itu semakin jelas, seperti berasal dari lantai atas. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamar untuk memastikan. Tangisan itu memandu langkah Vera menuju tangga yang menuju lantai atas. Kegelapan menyelimuti lorong, dan hanya cahaya kecil dari lampu minyak yang ia bawa yang menerangi jalan. Tangisan itu kini berubah menjadi isak pelan, semakin mendalam dan menyayat hati. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di dadanya. Saat ia tiba di depan pintu kamar di ujung lorong, suara itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Vera menatap pintu kamar itu dengan napas tertahan. Pintu kayu tua itu tampak lebih gelap daripada yang lainnya, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagangnya, tapi pintu itu terkunci. Saat ia hendak berbalik, suara langkah kaki kecil terdengar dari dalam kamar. Suara itu bergerak perlahan, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir. "Siapa di sana?" tanya Vera dengan suara bergetar, namun tidak ada jawaban. Ketika ia melangkah mundur, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus dari bawah pintu, membuat bulu kuduknya meremang. Ia berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar saat ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Malam itu, Vera tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong di luar kamarnya, seperti seseorang yang mengelilingi rumah itu tanpa henti. Keesokan paginya, Vera mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya mimpi buruk. Namun, saat ia turun ke ruang tamu, sesuatu membuat darahnya membeku. Boneka tua yang ia temukan kemarin kini berada di tengah ruangan, duduk menghadapnya, dengan senyuman yang tampak lebih lebar dari sebelumnya. Mata kaca yang hilang seolah-olah memandang langsung ke arahnya, membuat Vera merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu, dan siap menghancurkan ketenangannya. Bab 2. Kamar yang terkunci. Hari itu,
Vera mencoba melupakan kejadian aneh malam sebelumnya. Ia menghabiskan waktunya dengan berbelanja di pasar desa, membeli bahan makanan dan peralatan rumah tangga yang diperlukan. Namun, sepanjang perjalanan, pikirannya terus kembali pada boneka tua di ruang tamu. Ia bahkan merasa seolah-olah para penduduk desa memandangnya dengan tatapan aneh, seperti mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Ketika seorang wanita tua penjual sayur mendekatinya, ia berkata lirih, "Hati-hati dengan rumah itu, Nak. Rumah itu menyimpan duka." Vera hanya tersenyum kaku dan segera pergi. Sesampainya di rumah, ia mendapati suasana rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Ia menaruh belanjaannya di dapur, lalu berjalan ke ruang tamu. Boneka tua itu masih berada di tempat yang sama, tetapi posisinya sedikit berubah. Vera mencoba mengingat-ingat, tetapi ia yakin tidak menyentuh boneka itu sebelumnya. Ia memutuskan untuk menyimpan boneka itu di gudang agar tidak lagi mengganggunya. Namun, malam itu kembali menjadi malam yang panjang bagi Vera. Tepat pukul 12 malam, suara tangisan anak kecil kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Tangisan itu membuat Vera terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia mengambil lampu minyak dan memberanikan diri keluar dari kamar. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti suara itu yang kembali mengarah ke kamar di lantai atas. Ketika ia sampai di depan pintu kamar yang terkunci, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Vera mencoba memutar gagang pintu, dan kali ini pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia terkejut dan melangkah masuk perlahan. Kamar itu dipenuhi debu dan mainan tua yang berserakan di lantai. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah tempat tidur kecil dengan sprei lusuh. Ada bekas sidik tangan kecil di atas debu yang menutupi meja di dekatnya. Vera mendekati tempat tidur itu, dan pandangannya tertuju pada sebuah bingkai foto tua yang tergeletak di lantai. Foto itu memperlihatkan seorang anak kecil dengan senyum lebar, berdiri di antara seorang pria dan wanita. Vera merasa ada sesuatu yang aneh dengan foto itu, tetapi sebelum ia bisa melihat lebih dekat, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa udara di kamar itu semakin dingin. Vera memutuskan untuk meninggalkan kamar itu, tetapi saat ia melangkah ke pintu, pintu itu menutup dengan keras, membuatnya terkunci di dalam. Ia berteriak, mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Ketika ia menoleh, boneka tua yang tadi disimpan di gudang kini berada di atas tempat tidur kecil, menatap langsung ke arahnya. Mata kaca yang hilang seolah-olah menyala dalam kegelapan. Vera mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar memenuhi ruangan, menggema di setiap sudut kamar. Ketika Vera mencoba mencari jalan keluar, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin di lantai. Ia melihat ke bawah dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu terasa berat, dan entah mengapa, Vera merasa bahwa di dalamnya ada jawaban dari semua teror yang ia alami. Dengan gemetar, ia membawa kotak itu bersamanya ketika akhirnya pintu kamar terbuka dengan sendirinya, seperti memberi izin untuk pergi. Malam itu, Vera tidak bisa tidur, dengan kotak kayu misterius itu di tangannya. Bab 3. Misteri Kotak Kayu. Vera menatap kotak kayu kecil di atas meja dapur dengan rasa cemas yang tak kunjung reda. Pagi itu, ia mencoba mencari keberanian untuk membukanya. Tetapi setiap kali tangannya menyentuh kotak itu, perasaan takut yang tak terjelaskan melumpuhkannya. Kotak itu terbuat dari kayu tua yang mulai rapuh, dengan ukiran aneh di bagian tutupnya. Vera merasa ada sesuatu yang menahannya, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang melarangnya untuk mengungkap isinya. Sambil memutar-mutar kunci kecil yang ia temukan tergantung di salah satu sudut kotak,
Vera mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Suara itu samar, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. Ia mendongak, mencoba mencari sumber suara, tetapi lorong itu kosong. Hanya angin, gumamnya pada diri sendiri, meskipun ia tahu bahwa angin tidak akan meninggalkan jejak langkah seperti itu. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, Vera memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang di kotak. Suara klik yang pelan terdengar saat kunci itu memutar, dan tutup kotak terbuka perlahan. Di dalamnya, Vera menemukan sebuah buku kecil yang tampak sangat tua, dengan sampul kulit yang hampir hancur. Bersamaan dengan itu, ada sehelai kain putih kecil yang terlihat seperti bagian dari pakaian bayi. Ketika Vera membuka halaman pertama buku itu, ia melihat tulisan tangan yang samar, seperti ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Tulisan itu menggunakan bahasa yang tidak ia kenal, tetapi ada beberapa gambar yang membuatnya merinding. Salah satu gambar itu menunjukkan seorang anak kecil berdiri di depan sebuah rumah yang mirip dengan rumahnya, dengan boneka di tangannya. Di halaman berikutnya, Vera menemukan nama-nama yang ditulis dalam daftar panjang. Ia membaca beberapa nama itu dengan suara lirih, dan tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. Angin yang tak diketahui sumbernya meniup lilin di meja dapur, membuat ruangan gelap gulita. Vera menggigil, memeluk dirinya sendiri, sementara perasaan bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu semakin kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Vera mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketakutan menguasainya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil yang terdengar di belakangnya. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ketika ia menyalakan kembali lilin, Vera terkejut melihat boneka tua itu kini duduk di kursi dapur, menghadap langsung ke arahnya. Boneka itu seharusnya ada di gudang, tetapi kini berada di depannya dengan senyuman yang semakin menyeramkan. Vera merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak atau bahkan berpaling. Mata boneka itu tampak seperti hidup, memancarkan kilauan yang aneh. Vera memaksakan dirinya untuk berdiri dan mendekati boneka itu, meskipun setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin dekat pada bahaya. Saat ia hendak menyentuh boneka itu, suara tangisan anak kecil menggema di seluruh ruangan, membuatnya mundur ketakutan. Vera mencoba keluar dari dapur, tetapi pintu tertutup rapat, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia memukul-mukul pintu sambil berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Tangisan itu berubah menjadi suara erangan yang menyeramkan, memenuhi setiap sudut rumah. Vera menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras, memekakkan telinga. Ketika ia berpaling ke meja, kotak kayu yang tadi terbuka kini tertutup kembali, dan buku kecil itu hilang entah kemana. Vera merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan jahat di ruangan itu, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia tahu bahwa kotak itu bukan sekadar benda biasa, tetapi kunci menuju sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Vera tidak tidur. Ia duduk di sudut dapur dengan lampu minyak di tangannya, mencoba mengusir kegelapan yang terus menghantuinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, dan siapa anak kecil yang terus menangis dan tertawa dalam bayangan. Satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran mereka. Ia harus mencari tahu, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesarnya. Bab 4. Kebenaran yang terkubur. Ketika pagi datang, Vera memutuskan untuk mengunjungi desa terdekat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah yang ia tinggali. Ia membawa kotak kayu itu bersamanya, berharap ada seseorang yang bisa membantunya mengungkap rahasianya. Sesampainya di pasar, ia mendekati wanita tua yang sebelumnya memperingatkannya. "Bu,
"Saya menemukan ini di rumah," katanya sambil menunjukkan kotak kayu itu. "Apakah ibu tahu sesuatu tentang ini?" Wanita tua itu terkejut melihat kotak tersebut. Wajahnya langsung memucat, dan tangannya gemetar saat menunjuk ke arah Vera. "Kotak itu tidak seharusnya kau buka," katanya dengan suara bergetar. "Itu milik keluarga yang dulu tinggal di rumah itu. Mereka semua meninggal dengan cara yang mengenaskan." Vera merasa darahnya berdesir. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Wanita tua itu menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu, rumah itu milik seorang pria kaya bernama Pak Arif. Ia tinggal di sana bersama istri dan anak sematawayangnya, Rina. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Rina jatuh sakit, dan meskipun sudah dibawa ke banyak tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ketika Rina meninggal, istri Pak Arif tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia mulai melakukan ritual aneh, berharap bisa memanggil kembali arwah anaknya. Salah satu ritual itu melibatkan boneka yang kau temukan. Boneka itu dianggap sebagai wadah bagi arwah Rina," lanjut wanita itu dengan suara lirih. Vera merasakan lututnya lemas. "Lalu apa yang terjadi?" tanyanya. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Ritual itu gagal, tetapi membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap. Pak Arif dan istrinya ditemukan tewas beberapa hari kemudian, dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi tinggal di sana." Cerita itu membuat Vera merasa semakin tercekik oleh ketakutan. Namun, ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Kotak kayu itu mungkin adalah kunci untuk mengakhiri semua teror ini. Namun, ia juga tahu bahwa membuka rahasia yang terkubur berarti mempertaruhkan nyawanya. Vera menyalakan semua lampu di rumahnya. Ia meletakkan kotak kayu di meja ruang tamu dan duduk di hadapannya dengan napas yang tak beraturan. Pikirannya penuh dengan cerita yang didengarnya dari wanita tua di pasar. Setiap detail terasa seperti potongan puzzle yang perlahan mulai menyatu, meskipun jawabannya jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Boneka itu, tangisan anak kecil, dan kotak kayu ini semuanya terhubung dengan tragedi yang telah lama terkubur di rumah ini. Dengan tangan gemetar, Vera kembali membuka kotak kayu itu. Kali ini, di dalamnya, ia menemukan sehelai kertas lusuh yang tampaknya adalah surat. Tulisan di surat itu sudah pudar, tetapi ia masih bisa membaca beberapa kalimat. "Maafkan kami, Rina. Kami hanya ingin kau kembali. Jika kau membaca ini, tolong bebaskan kami dari kutukan ini." Surat itu berhenti di sana, seperti penulisnya tidak sempat menyelesaikannya. Saat Vera mencoba memahami isi surat itu, suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tangisan itu tidak lagi samar, tetapi terdengar seperti seseorang menangis tepat di belakangnya. Vera menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Namun, boneka tua yang sebelumnya ia letakkan di gudang kini kembali berada di tengah ruangan, duduk dengan kepala sedikit miring dan mata kaca yang memantulkan cahaya lampu. "Sudah cukup," seru Vera dengan putus asa. Ia mengambil boneka itu dan membawanya ke dapur. Dengan emosi yang meluap, ia mencoba membakar boneka itu di atas kompor gas. Namun, saat api menyentuh kain boneka, suara jeritan melengking memenuhi rumah. Api itu padam dengan sendirinya, dan boneka itu tetap utuh, tanpa sedikit pun tanda terbakar. Tiba-tiba, seluruh rumah menjadi gelap. Lampu yang tadinya menyala terang mati secara bersamaan, meninggalkan Vera dalam kegelapan yang mencekam. Ia meraba-raba mencari lampu minyak, tetapi sebelum ia sempat menyalakannya, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya.
Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun, tetapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada yang mengintai dalam kegelapan. Suara langkah kaki kecil terdengar lagi, mengelilinginya. Vera mencoba melawan rasa takutnya, memegang kotak kayu erat-erat di tangannya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan memahami rahasia yang tersimpan di dalam kotak itu. Ia berlari ke kamar, menutup pintu, dan menyalakan lilin kecil yang ia temukan di meja samping tempat tidur. Di dalam kamar, Vera membuka kembali kotak kayu itu. Ia menemukan halaman terakhir buku kecil yang sebelumnya ia lihat. Tulisan di halaman itu adalah mantra yang tampaknya digunakan dalam ritual untuk memanggil arwah. Di samping tulisan itu, ada sebuah simbol aneh yang sama dengan ukiran di tutup kotak. Vera menyadari bahwa simbol itu adalah kunci untuk menyelesaikan semuanya. Ketika ia membaca mantra itu dengan suara pelan, angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam kamar, meniup lilin dan membuat seluruh ruangan berguncang. Suara tangisan berubah menjadi tawa menyeramkan yang memenuhi setiap sudut rumah. Namun, Vera tidak berhenti. Ia terus membaca mantra itu, meskipun tubuhnya gemetar dan suara di sekitarnya semakin mengancam. Saat mantra itu selesai, suara tangisan dan tawa mendadak berhenti. Udara di sekitarnya menjadi hening, terlalu hening hingga membuat Vera merasa lebih takut. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sudut kamar. Anak itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata dengan suara yang pelan namun penuh kepedihan, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Vera sendirian dalam kegelapan. Ia tidak tahu apakah mantra itu berhasil atau justru memperburuk keadaan. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Vera memutuskan untuk tidak tidur, berjaga-jaga terhadap apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kebenaran yang terkubur di rumah ini baru mulai terungkap, dan ia tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang.